Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai klasifikasi jamur. Berdasarkan pada ciri-ciri spora seksual dan struktur tubuh buahnya, jamur ini terbagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada zygomicota, kedua ada ascomycota, basidiomycota, kemudian ada juga Deuteromycota. Yang selanjutnya yaitu zygomicota. Nah, zygomicota ini tidak memiliki hifa atau yang biasa disebut dengan hifa senositik. Nah, kemudian kelompok jamur ini diberi nama zygomicota karena selama masa reproduksi seksualnya itu membentuk spora seksual yang khusus. Nah, yang disebut dengan zygospora. Kemudian, zygomicota ini memiliki berbagai jenis seperti yang biasa digunakan untuk membuat tempe ya, seperti Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, dan lain-lain. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Secara aseksual contohnya, yaitu pada Rhizopus. Nah, reproduksi aseksual terjadi dengan cara membentuk spora di dalam sporangium yang terletak di ujung-ujung hifa. Kemudian ada secara seksual. Secara seksualnya itu terjadi dengan konjugasi yang terjadi di ujung-ujung hifa yang berlainan jenis, yaitu hifa yang positif dan juga hifa yang negatif. Kemudian jamur yang hidup secara saprofit. Kemudian ada ascomycota. Nah, ascomycota ini merupakan divisi terbesar dalam kingdom fungi. Ciri utama dari ascomycota sendiri yaitu memiliki spora seksual yang disebut dengan ascospora atau ascus ya. Itu ciri khasnya. Kemudian memiliki hifa yang bersekat, terus reproduksinya secara aseksual dan juga seksual. Secara aseksual yaitu terjadi dengan cara membentuk ascospora. Nah, ascospora ini adalah spora seksual yang terbentuk di dalam kantung yang dinamakan dengan ascus. Di kota ini ada yang menguntungkan dan juga merugikan. Untuk yang menguntungkannya ada Saccharomyces cerevisiae, kemudian ada juga Aspergillus niger, yaitu untuk pembuatan asam sitrat, dan juga yang lain-lain. Nah, sedangkan yang merugikan juga ada. Contohnya seperti Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, dan lain-lain. Kemudian, yang selanjutnya ada basidiomycota. Reproduksinya sama, terdiri dari seksual dan aseksual, kemudian hifanya bersekat, umumnya hidup secara saprofit, dan juga parasit. Nah, basidiomycota ini merupakan jamur makroskopis yang dapat dilihat secara langsung dan mempunyai ukuran yang sangat besar, contohnya seperti gambar yang di sini, sehingga terlihat oleh mata telanjang gitu. Nah, tadi disebutkan bahwa hifanya bersekat, di mana di dalamnya itu mengandung inti haploid dengan sambungan apit. Nah, basidiomycota juga mempunyai tubuh buah yang bentuknya itu seperti payung. Jadi itu ciri khas dari basidiomycota. Ini ada struktur dari basidiomycota. Tubuh buah ini merupakan suatu massa miselium yang tumbuh secara tegak. Kemudian ada tudung, itu merupakan bagian yang ditopang oleh stip ini. Kemudian ada juga gil. Gil ini merupakan bagian di bawah tudung yang
berupa bilah-bilah berbentuk lembaran ya, atau lamela, yang merupakan bagian bawah dari tudung berbentuk helaian yang tersusun atas lembaran seperti insang tempat basidium menghasilkan basidiospora. Kemudian ada juga anulus. Ini seperti ring ya, yang melingkari batang berbentuk cincin. Oke, yang selanjutnya ada Deuteromycota. Nah, jamur ini merupakan jamur yang tidak sempurna. Tidak sempurna karena belum diketahui reproduksi secara seksualnya. Kemudian, sebagian besar bersifat merugikan. Jadi, jamur yang termasuk ke dalam Deuteromycota ini rata-rata itu merugikan. Seperti ada Trichopiton, Epidermophyton, dan juga Microsporum yang nantinya itu masuk ke dalam Dermatophyta ya. Kemudian reproduksi secara ini berarti reproduksi secara aseksual saja. Nah, ini merupakan contoh penyakit yang ditimbulkan oleh jamur yang termasuk ke dalam golongan Deuteromycota ya. Nah, parasitnya itu nanti dapat menimbulkan penyakit baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, tadi telah disebutkan contoh anggota dari Deuteromycota sendiri, yaitu ada Trichopiton, Epidermophyton yang menyebabkan penyakit kulit, dan juga kuku, seperti ini. Ada juga nanti Microsporum, yaitu penyebab penyakit pada rambut dan kuku. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.